Halo, Pak Mus, Pak Mus. Halo, Pak Mus. Halo, halo, Bapak Ibu. Masuk, Pak, masuk. Gimana nih Mas, teknisnya Mas? Langsung atau gimana nih ya? Langsung aja nggak apa-apa, Pak? Langsung mulai aja. Oh, langsung mulai aja. Oke. Ini ada berapa peserta sih tutup? Ada 14 ya? 14. 14 orang. Oke, saya izin mau share dokumen sebentar.
Masuk boten nggih? Masuk, Pak. Masuk ya. Ya, oke. Saya pikirkan dulu deh. Bapak Ibu yang saya hormati dari OPD begitu ya. Mohon maaf tadi saya sedikit miskomunikasi. Saya kira nunggu komando begitu ya. Ternyata saya diminta langsung memulai saja. Jadi di dalam sesi, Mas, ini kita sampai jam berapa ya, Mas? Jam 12, Pak. 12 ya. Oke. Kayaknya enak kayak gini ya. Oke. Masih kelihatan ya? Masih. Oke, Pak, Bapak Ibu. Jadi ini kita akan berdiskusi terkait dengan teknik penyusunan proposal dan pendalaman aspek inovasi, gitu ya. Saya ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa jadi catatan, begitu ya, untuk nanti ke dalam penyusunan proposal dan biar apa namanya, yang membaca proposal nanti juga bisa paham, begitu ya. Yang pertama kaitannya dengan penyusunan proposal, Bapak Ibu, ada beberapa poin, kayaknya saya lepas aja. Ada beberapa poin yang jadi catatan dari saya, Bapak. Ini suara kok bocor? Kalau tidak ada kaitannya. Halo, halo. Ya, Pak. Udah, tak mute, Pak, ya, Pak. Bentar. Nggak apa-apa ya? Aman, Mas? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Kenapa ya? Gimana, Pak? Lanjut ya, Pak. Masuk Nggak tadi, Pak. apa-apa ya, saya lanjut ya. Masuk ya? Lanjut, Pak. Oke. Masuk. Oke. Kayak gini aja ya, biar ini ya, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa catatan untuk penyusunan proposal. Yang pertama, walaupun ini tidak begitu berpengaruh dalam tanda kutip, gitu ya, tapi paling tidak pertama ya memperhatikan format standar gitu ya, yang ada di sistem seperti apa. Terus yang kedua, catatan dari saya, Bapak Ibu, ketika mau menyusun proposal, pahami benar kriteria penilaian, gitu ya. Nanti ada slide-nya berikutnya kriteria penilaian apa saja, tapi ketika kita paham kriteria penilaian, maka Bapak Ibu tentunya akan lebih apa namanya ya, penggunaan bahasanya, informasi-informasi yang akan disampaikan itu jadi lebih spesifik, gitu ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah penguatan penjelasan di inovasinya apa, karena pengalaman kami di juri di sebelumnya ini kadang kita kurang bisa memahami ini inovasinya sebetulnya apa toh, begitu ya. Yang perlu diperjelas ini sebetulnya bagaimana perbedaan dengan sebelumnya, begitu ya, atau perbedaan dengan inovasi di tempat lain, begitu ya. Terus keunggulan dibandingkan sebelumnya, maksudnya keunggulan ini bisa macam-macam ya. Keunggulan dari sisi prosesnya, dari sisi kecepatannya secara waktu, dari sisi efektivitasnya, dari sisi efisiensinya, gitu ya. Monggo, begitu ya. Termasuk kalau memang di situ ada komparasi dengan inovasi dari tempat lain, itu bagus, begitu ya. Ini yang poin utama bagaimana kita menyusun proposal. Nanti kita akan bahas ya di bawah, begitu ya. Terus ini kriteria kompetisi yang inovasinya, ini yang jadi acuan ya Bapak Ibu ya.
Pertama, kriteria inovasinya harus memiliki kebaruan berarti di sini memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan baru dalam penyelesaian masalah atau kebijakan. Bapak Ibu, kalau ada invite untuk masuk ke room, bisa langsung masuk ke room untuk join ke diskusi tiap ruangannya. Terima kasih. Diselesaikan permasalahannya gitu. Apa saja itu? Berarti kalau mau melihat, berarti di situ tentunya harus ada penjelasan permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Terus setelah ada inovasi itu hasilnya seperti apa. Terkadang begini Bapak Ibu, ketika bicara hasil yang nyata itu sebisa mungkin dilampiri dengan data dan fakta, gitu ya. Kalau cuman sekedar parameter-parameter yang sifatnya sangat baik, semakin meningkat, puas, begitu ya, tanpa ada data-data yang konkret, tentunya tidak akan memberikan efek yang kuat terhadap proposal itu sendiri. Jadi sebaiknya misalkan ketika bicara waktu semakin cepat, lah ini berapa? Kalau rata-rata sebelumnya 3 hari, sekarang jadi 1 hari, ya. Terus rata-rata waktu tunggu sebelumnya misalkan 3 jam, sekarang karena dengan adanya inovasi ini rata-rata tunggu pengunjung sekarang cuma 15 menit misalnya atau 30 menit. Nah itu kan konkret begitu ya. Ada angka, ada sesuatu yang bisa diinikan secara nyata lah bahasanya. Terus yang selanjutnya itu kebermanfaatan. Bermanfaat di sini sebetulnya bisa dua sisi. Kalau penjelasannya di sini menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. Yang jadi utama kebermanfaatan itu ke publik dulu dimunculkan seperti apa. Gitu, jadi misalkan begini, ada inovasi di situ bisa meningkatkan efisiensi. Itu kan bisa ke internal ya. Tapi kalau bicara publik kan kadang nggak ngelihat itu, ya. Tapi melihatnya adalah dari sisi yang memang dirasakan oleh publik lah. Itu yang perlu dimunculkan dulu nanti di dalam proposal. Terlepas misalkan, oh kalau sebelumnya untuk layanan ini biayanya kita seharusnya 100 juta gitu. Dengan adanya kayak gini menjadi cuman 20 juta. Itu enggak apa-apa dikumpulkan juga. Tapi poin utamanya di sini adalah karena ini inovasi pelayanan publik, tentunya dihubungkan dengan kepentingan dan perhatian publik. Saya rasa Bapak Ibu lebih paham lah gitu ya kalau kaitannya dengan ekspektasi dari publik, tentunya dari sisi waktu pengennya lebih cepat, kalau ada biaya pengennya lebih murah, kalau kaitannya dengan waktu tunggu pengennya lebih jelas kan kayak gitu kan. Karena pada dasarnya sebetulnya ketika bicara publik itu beberapa itu menilai rendah
Bapak Ibu, sudah di-invite bisa dicek di bawah yang ada tulisan breakout room di sebelah share screen. Itu nanti di situ diarahkan untuk masuk ke ruangan masing-masing. Bapak Ibu yang merasa belum masuk ke ruangan bisa masuk melalui breakout room di bawah, di sebelah share screen, di sebelah kanannya ada breakout room. Itu bisa diklik, lalu ada join breakout room, diklik aja nanti untuk masuk ke ruangan masing-masing. Sudah bisa nggih? Kita kan sudah kita invite ke breakout room. Bapak Ibu lihat di menu bawah di samping recording atau share screen. Di situ diklik saja yang kotak 4 itu. Itu nanti Bapak Ibu lihat menu join breakout. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan parameter utama pada Denkop bisa mantau? kadang lupa gitu kan. Cek. Mas, Rano Bu suaranya. Cek. Cek sound. Oke, monggo Pak. Di menu bawah itu ada menu breakout. Monggo Bapak Ibu langsung gabung ke room masing-masing. Satu halaman tetapi bisa semua hal. Rangkum semua hal. Dari 9 aspek yang saya jelaskan. Bapak Ibu kalau mau Bu Yofi sudah bisa? Bu Yofi? Pahami, cukup dengan satu halaman ini ya. Sudah bisa? Bisa. Oh, belum gabung ke room ya? Apa nunggu di utama aja? Di menu bawah itu kan ada kotak bawah. Ya. Kotak 4 itu loh. Kan breakout itu toh. Diklik ya join break group. Sebenarnya ini dari Join break room ya. Ya. DKPP Purbalingga. Bisa maksimal benar ya. Mau breakout mboten, Pak? Dalam? Sekarang kita coba lihat. Berapa, Pak? Yang pertama tujuan. Menu bawah. 5% ataupun nanti beberapa persen yang lain pada aspek yang lain. Menu bawah ada kotak 4 ya, itu di klik aja, itu kan ada breakout. Oke. Klik. Oke. Tahu ya, Pak? Pak Andri Dempet, PKM Dempet. Saya sampaikan tujuan. Ya. Parameter monggo Pak Andri. Saya tadi itu ada masalah internet. Saya tadi grupnya Pak siapa ya? Pak Kompak itu tulisannya siapa ya? Saya mendengarkan terus ini lagi down terus masuk lagi. Caranya gimana Pak? Saya dari Banjarnegara Bapak.
Di bawah, di kotak 4 itu Pak, menu kotak 4. Menu kotak 4. Oh, ya, oke. Nah, breakout itu diklik aja Pak, diklik. Oh, Nah, itu join breakout ya. Join. Oke. Bisa? Masuk, ya udah. Ini ada yang nulis suara saya nggak masuk. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan. PKM Jadi Dempet. yang pertama PKM tujuan Dempet. ya. Jadi tujuan itu kejelasan. PKM Dempet, Pak tujuan Baskoro, inisiatif Pak parameternya. Pitut Kristianto. Deskripsinya Silakan. bagaimana? Ya, deskripsinya adalah kita diminta menggambarkan tujuan atau ide gagasan tadi PKM Dempet. yang terkait inovasi. Dispenduk tabel. Di sini dari sisi ini sudah munculnya itu kan ada dimensi histori. Dan nanti saya minta kepada jangan lupa loh kita punya pesan. Gambarkan di dalam. Baik, tipsnya ini saya buat dalam warna merah dan hitam ya. Yang merah itu adalah pijakan berpikir. Pak Pitut. Jadi Bapak Ibu kalau membaca merah. Pak Pitut, Pak Baskoro, Pak dari PKM Dempet, monggo segera bergabung di berikut. Yang pertama, di breakout room, silakan menu di bawah. Parameter tujuan inisiatif harus terdefinisikan. Artinya tadi tujuan inisiatif Bapak Ibu kan sebenarnya sudah ada kan? Inovasi ini tujuannya 1, 2, 3 itu kan? Ya. Monggo dari PKM Dempet. Ada dalam kepala, tetapi pola sudah bisa Bu bergabung di breakout. Di breakout. Tiba-tiba tujuan 1, terus selesai. Ya, oke. PTSP, gabung di breakout bisa. Coba pikirkan pola. Sudah di breakout, Bu. Tujuan itu muncul karena ada apa? Motifnya ya kan ada masalah kan? Masalah kan diatasi. Ini acara sudah di breakout Mbak, yang PTSP. Pak, baru masuk room, baru masuk. Oh. Saya masuk mana ya? Room apa? Menu bawah, coba lihat. Menu di bawah. Di bawah ada menu breakout itu. Menu breakout diklik aja. Yang kotak 4 itu Mbak. Kotak 4. Kotak 4. Nah, diklik aja join breakout. Bentar, Pak. Kalau Bapak Ibu mau buat 27 ada. Bawah sebelah mana Pak? Lift. Ada. Sudah join ya? Belum. Sudah masuk ya? Saya kira otomatis tujuannya. Itu pola pikir. Saya memberikan semua model. Belum bisa, Mbak? Pola pikir. Ini Mas. Yang kemudian yang kedua saya sebutkan tadi. Jangan lupa lah nanti dalam menu di bawah, di sampingnya share screen sebelah kanan. Breakout. Join ya. Kan ada breakout, join aja, join. Langsung join. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Jangan sampai lupa. Atau jangan sampai salah taruh. Muncul di tempat lain cerita histori. Dempet. PKM Dempet. Adanya di sini. Dan munculnya gagasan. Belum bisa, Bu. Sudah bisa. Menu di bawah, di samping share screen itu, sebelah kanannya kan ada menu breakout, Bu. Langsung diklik aja di situ. Biasakan untuk data angka. Ini kenapa? Nggak punya itu karena selama ini kan nggak pernah diklik. Coba kalau diklik. Bapak Ibu langsung bergabung di breakout room, menu di bawah. Breakout room. Dari TPKK Mangkubumen, silakan bergabung di breakout room, menu di bawah, di samping share screen ada. Atau data dari koran. PKM Dempet.
Supaya dalam setiap Menu di bawah, di samping share screen sebelah kanannya itu ada kotak 4 itu. Record room, diklik saja langsung join. link data keluar per aspek. Bisa saja CPKK Mangkubumen. 2-3 link data dalam satu aspek. Lihat menu di bawah, Pak. Lihat menu di bawah. Sampingnya share screen itu sebelah kanannya ada kotak 4. Record room, itu diklik aja langsung join. Nanti bisa langsung klik sama pembaca, nyaut kemana. Dukcapil, Dikumpulkan di bawah, data dijadikan satu. Dukcapil monggo langsung ke breakout room. Menu di bawah, sampingnya share screen. Munculnya folder isinya sekali data. Kita pribadi sebagai juri nama datanya tidak jelas ya. Monggo Bapak Ibu langsung gabung di breakout room. Di breakout room menu di bawah di samping share screen sebelah kanannya ada kotak 4, langsung diklik saja langsung join. Monggo sebelum ketinggalan jauh. Puskesmas silakan. Puskesmas. Menu di bawah, samping kanan share screen ada breakout room. Silakan nanti diklik saja langsung join. Saya bilang kan mungkin saja dalam satu tegasan Bapak Ibu pemilikan data, deskripsi masalahnya kayak apa, lah nanti ketemu keterkaitannya mau kemananya, mau ke kategori apanya, gitu kan? Itu akan kelihatan Bapak sekalian ya. Ternyata kalau Bapak Ibu banyak mengambil arah kepada perbaikan arah Allah. Pakai kaos enggak? Kalau diperhatikan, kalau yang arahnya memperbaiki itu, tapi tidak kemudian ke teknis bagaimana di lapangannya, ya secara langsung. Deskripsinya keterkaitan inovasi dengan kategori. Ini tidak susah dipahami. Mari kita lihat tipsnya. Nah, tipsnya tetap sama. Jadi parameter keselarasan dengan kategori dipilih harus terdeskripsikan. Ada nanti dulu. Betul. Kita harus asing. Polanya kayak apa? Betul. Masalah inovasi. Ini penentu kategori itu tidak hanya langsung saja. Jangan kelompok yang lain ya. Pola tidak bisa. Itu terlalu simpel ya, simple. Tapi itu perlu dinyatakan di awal. Kalau saya nyatakan kategori inovasi. Orang cacat begitu ya di masing-masing wilayah. Jelaskan juga bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayahnya. Ini poinnya besar loh, sampai 15% begitu ya. Kalau dihubungkan tadi dengan yang tadi begitu ya, bahwa tujuan sama keselarasan dengan kategori itu sudah 25% begitu ya. Oke. Lanjut ya. Terus inovasinya apa? Jadi Bapak Ibu ketika menjelaskan inovasinya apa, ini sampai 20% loh bobotnya ya. Jadi jangan terjebak bahwa ini baru. Enggak, karena yang namanya inovasi itu sebetulnya kan prinsipnya kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Hampir sama sih sebetulnya yang ini begitu, tapi ini kita bedanya di sini. Itu yang paling utama perlu dimunculkan di sini. Jadi tidak perlu ini baru, ini yang pertama, ini nomor 1 begitu ya. Mohon maaf, menurut saya tidak perlu bombastis seperti itu. Tapi yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu di dalam deskripsinya itu, yang di sini ada 2 ya, jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah terkait. Ini
100 kata. Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi, modifikasi, replikasi dari konteks lain. Berarti di sini kan sudah memang diizinkan ada modifikasi, ada adaptasi, kan gitu kan. Tapi dijelaskan ketika ini ada modifikasi, oh di sini ini loh bedanya di tempat kita. Nah, walaupun itu sedikit, tapi kalau bisa menunjukkan, lah itu sebetulnya poin utamanya di kebaruan atau keunikan atau keaslian. Jelaskan benar inovasinya itu di mana, apa begitu ya, dibandingkan dengan proses sebelumnya, dibandingkan dengan inovasi yang lain. Karena kadang, mohon maaf, ini beberapa proposal itu kayak pakai kacamata kuda begitu ya, nggak ngelirik kanan kiri. Taunya, wah ini di tempat saya tidak ada sebelumnya. Boleh juga lihat-lihat di tempat lain itu seperti apa. Atau mungkin bisa ngintip, misalkan, oh kalau di top 99-nya inovasi pelayanan publik di yang setipe dengan kami itu ada ini, begitu ya, misalkan. Kan bisa melihat tuh sebetulnya yang masuk top 99. Tapi kami perbedaannya itu ada di sini. Itu akan lebih membuat powerful dari proposal yang dibuat oleh lembaga Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Transferabilitas ini sifat yang dapat ditemukan pada konteks atau di tempat lain atau bisa direplikasi lah dalam tanda kutip, gitu ya. Kesamaan kebutuhan dengan entitas atau komunitas lain. Berarti perlu dijelaskan, Bapak Ibu. Maksudnya perlu dijelaskan, oh ini diterapkan untuk dinas A atau OPDA. Inovasi ini sebetulnya setipe dengan bisnis proses atau alur pelayanan publik di OPD lain misalkan, atau di OPD ini pasti di OPD lain, di Pemda lain, di pemerintah kabupaten lain itu membutuhkan ini karena ada regulasinya ini itu akan ada data-data pendukung. Jadi tidak semata-mata mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik yang kami lakukan ini dibutuhkan juga oleh OPD di Pemkab atau Pemkot lain. Kalau cuma selesai kayak gitu, itu nggak ada data. Apa yang membuat kayak gitu? Misalkan, karena ada aturan dari pemerintah daerah. Harus, bukan pemerintah daerah, dari pemerintah pusat harus melakukan ini. Atau ada undang-undang sebetulnya mewajibkan setiap UPP itu melakukan ini. Makanya inovasi yang kami lakukan ini sangat dibutuhkan oleh di tempat lain. Jadi ada payungnya yang mengatakan itu. Karena kalau misalkan regulasi pemerintah daerah kan tidak bisa. Beda daerah kan bisa beda gitu ya. Jadi bisa ambil dari nasional, bisa ambil dari provinsi misalkan gitu yang memang bisa diadopsi gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, poin berikutnya sumber daya dan keberlanjutan. Sumber daya bobotnya lumayan 10% begitu ya. Ketersediaan, kelengkapan, fungsi, kualitas fungsi gitu ya. Sumber daya ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal berarti bisa ke keuangan, bisa SDM-nya gitu ya. Terus bagaimana langkah-langkah, misalkan begini Bapak Ibu. Tidak masalah sih sebetulnya ada kelemahan di SDM. Dengan menerapkan inovasi ini, tapi kami ada solusi. Kami akan melakukan pendampingan seperti ini. Selesai permasalahan itu, kan begitu kan? Karena feeling kami itu ya sebagai juri ngelihat itu tidak semata-mata yang daki-daki ya bahasanya, mohon maaf gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa, tahu kelemahannya, tapi yang paling utama juga tahu solusinya. Daripada kok semuanya terkesan sudah sempurna begitu, tapi hasilnya nggak sesuai gitu ya. Bagaimana kelanjutan sumber daya tadi udah jelas ya, baik sarana prasarana, SDM-nya,
apapun itu, begitu ya. Terus jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi, meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ada aspek non apa namanya teknis enggak, bukan non teknis ya, non teknikal lah, di luar dua pihak yang dilakukan ini. Maksudnya di sini kan ada pengguna pelayanan publik, ada penyedia pelayanan publik, ada internal, ada eksternal, tapi ada efek lain nggak? Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan. Oke, misalkan begini, dengan adanya inovasi pelayanan publik kami ini, sekarang masyarakat tidak perlu ngantri dari pagi. Aspek ekonominya apa? Akhirnya orang yang bekerja pun jadi lebih pasti, tidak perlu izin 1 hari. Yang jualan di pasar tidak perlu nutup pasarnya, tidak perlu nutup tokonya, begitu ya, karena sudah jelas kalau mau datang jam 2 ya sudah, klik aja pilih jam 2 sehingga jam 1 bisa berangkat lah, monggo. Ini kan bisa dianalisa. Kalau lingkungan berarti ya berhubungan dengan aspek lingkungan, gitu ya. Dijelaskan aja di sana, bahkan di sini lumayan banyak loh, ada 200 kata begitu ya. Nah, apa namanya, dari inovasi yang dilakukan di tempat Bapak Ibu, gitu ya. Sifat nyata dan luar biasa, perubahan sebelum dan sesudah. Nah, itu. Tadi di atas, di ringkasan juga sudah ada, sebelum dan sudah. Nah, monitoring perubahannya seperti apa? Ini diperjelas di sini. Ya, proses evaluasinya gimana? Tiap 3 bulan kah, tiap 2 bulan kah, begitu ya. Gitu ya. Terus inisiatif untuk evaluasi apa, gitu ya. Dampaknya gimana, nanti bisa dijelaskan. Terus bagaimana mengevaluasi dampak dari inovasi? Dijelaskan aja di sini, singkat ya, cuma 100 kata, gitu ya. Oke, dampak yang lain yang perlu diperjelas, sifat nyata dan luar biasa, perbedaan, perubahan, perbaikan sebelum dan sudah inovasi. Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu? Apa hasilnya? Bayangkan Bapak Ibu, dari 2 poin ini ada 100 kata, begitu. Cuy.
Jadi dengan adanya inovasi ini, pelajaran apa yang bisa yang bisa didapatkan atau hikmah lah. Syarat kinerja dan capaian pada parameter utama 4-8 berdasarkan pengalaman, pelaksanaan inovasi, tergampang secara dan teknis gitu ya. Terus resolusinya ke depan itu seperti apa? Dengan lesson yang ada kami akan melakukan ABCD yang belum terpenuhi, sehingga diharapkan nanti kita bisa mencapai DEF dengan harapan. Monggo begitu ya. Karena begini, satu inovasi pelayanan publik itu bisa memberi inspirasi ke pelayanan publik yang lain, kan gitu. Bahkan dengan satu pelayanan publik itu bisa aja memunculkan 2, 3, 4 inovasi-inovasi pelayanan publik lain, bukan turunan loh ya, bukan turunan dari inovasi yang ada, tapi benar-benar sesuatu yang baru begitu Bapak Ibu di tempat lain. Itu Nj. Ini beberapa poin. Kalau ini slide selanjutnya adalah kaitannya dengan komponen untuk nanti presentasi begitu. Tapi ini kan tahap berikutnya. Yang paling utama tadi sampai 9 kriteria itu, 9 poin itu Bapak Ibu, saya rasa dari saya cukup, saya stop. Saya mungkin setelah ini bisa berdiskusi. Kira-kira gimana tanggapannya Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, atau kira-kira ada yang menjelaskan begitu. Tapi memang poin utama sebelum ke pintu gerbang presentasi itu tentunya akan melewati pintu kita hanya membaca proposalnya Bapak Ibu secara tertulis, sehingga memang proposal secara tertulis itu bagaimana bisa memberikan informasi yang komprehensif begitu ya, sesuai dengan kriteria penilaian. Tidak menutup kemungkinan inovasinya sangat bagus, masyarakat berkembang, tapi karena mohon maaf, karena sedikit miss saja di dalam penggunaan pembahasan itu, akhirnya menjadi tidak masuk, kan begitu. Padahal ya tinggal berlatih saja sih menurutku. Nah, saran yang lain, yang namanya penyusunan proposal itu sebisa mungkin melibatkan pihak lain. Jangan hanya dari internal saja, akan lebih menarik. Misalkan begini, kalau saya bikin kayak gini proposalnya, orang lain paham nggak sih yang saya maksud? Kalau di kampus pun ada pembimbing gitu ya, bukan berarti pembimbing lebih pintar, tapi karena kadang ketika kita membaca tulisannya orang itu kayak kita bisa paham kelemahannya apa. Dan ketika orang lain membaca itu kan ingin memahami, ini sebenarnya isinya apa sih, nyampe enggak, kan gitu kan. Nah, bisa jadi dari Bapak Ibu yang punya inovasi itu sampaikan dulu juga, saya semua mau menyampaikan kayak gini nih, gini. Nah, poin-poin saya ini sudah masuk belum ya di dalam proposal yang kita tulis ini, coba dong dibaca. Nah, diberi waktu sehari 2 hari, nanti bisa memberikan komen kekurangannya di mana, bahasa yang nggak masuk di mana, begitu. Karena kadang kekuatan lisan itu bagaimana bisa diterjemahkan, disampaikan secara tulisan. Yang itu aja, dan sewu, ini masih jam 10.45 ya, 10.45, sekitar 30 sampai 40 menit saya sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Oh, sudah ada ini. Pak, nanti minta sovelnya boleh. Ini saya kirim di mana ya baiknya ya?
Padahal potensi Kalau langsung di sini aja Pak, di chat bisa kan Pak? Pak Mus? sama sertifikat. Bisa sih. Sama-sama. Pertama To everyone, saya ini deh. Biro organisasi. Oke. Monggo Bapak Ibu, sudah saya sudah saya kirim di chat, di kolom chat. Nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Intinya itu ya Bapak Ibu, yang terakhir tuh malah menurut saya penting gitu. Jadi mohon maaf, walaupun yang menulis proposal misalkan pendidikannya strata 2 atau mungkin S3, nggak masalah juga misalkan diminta baca orang lain yang masih strata 1. Karena kadang itu persepsi. Persepsi orang lain membaca tulisan kita itu belum tentu sama dengan yang kita pikirkan, kan gitu kan. Jadi kadang mohon maaf kalau juri dengan ini kayaknya bisa jadi ini kok bisa lolos sih gitu ya. Padahal inovasi cuma kayak gini toh, lebih bagus punya saya gitu, lebih bagus punya kita gitu. Inilah yang jadi masalah, kan harus membahasakan secara tulisan. Itu tantangannya. Saya pengalaman pribadi Bu, ketika saya mendampingi teman-teman startup bikin proposal bisnis begitu yang untuk mendapatkan pendanaan 250 sampai 500 juta, kita butuh sampai 1 minggu 2 minggu begitu ya. Kita coba kita memposisikan dari mata juri. Jadi nanti ketika ada pihak lain yang diminta untuk membaca itu diminta untuk memposisikan ketika juri paham nggak gitu kriteria-kriteria ini tersampaikan nggak gitu dari proposal itu. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Ini Mas Abi, ini proposal inovasi terakhir tanggal kapan, Mas? kemudian Tanggal 21, Pak. saya jelaskan adanya kesamaan potensi. Ya. Tanggal 21. 21. Masih Artinya, ada waktu. Masih ada 12 waktu. hari. Masih 12 hari. Cuman saran saya nanti jangan tanggal 21 ya uploadnya ya. Kalau bisa dari tanggal 20 atau udah cari aman sajalah gitu ya. Gitu. Ini kalau saya lihat pesertanya ada dari Kabupaten Purbalingga, ada Kebumen, DKP Magelang, Tegal. Kota Tegal ada 2 ya, Wonosobo, Kabupaten Tegal, ada salah 3. Ada di Sprindak, Kota Semarang ya. Oke, Dinas Pertanian. Oke, lumayan. Oke, monggo Bapak Ibu. Materi juga sudah saya share, kita diskusi mawon. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Atau saya terlalu cepat jelasinnya? Cara upload proposal bagaimana atau lewat mana? Mas Abi, panduannya belum di-share kah? Sudah Pak, bentar tak cariin linknya. Oke, Bapak Ibu, ini sambil Mas Abi share pannya. Jadi gini, untuk inovasi pelayanan publik yang dibikin sama Bapak Ibu, itu dibuatlah di soft copy-nya dulu, nanti tinggal copy paste aja di sistem, gitu ya. KIPP ya Mas Abi ya, lupa. kipp.jatengprof.go.id gitu ya, tinggal nulis di situ aja. Lah kaitannya dengan sebentar saya share lagi deh, coba ya. Bentar. Nah, ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya share mana aja. Nah, Bapak Ibu, kalau saya biasanya caranya menyusun proposal itu membuat filenya itu berdasarkan isian dan batasannya berapa kata. Jadi saya biasanya melihat, kalau saya sih, walaupun kadang bisa di drag kayak ini bisa terhitung kan gitu ya. Tapi kadang saya biasanya kasih di file sendiri-sendiri, sehingga nanti saya tinggal ngelihat di sini ini loh. Oh, sudah ada 64 kata kan gitu kan. Nah, ini kadang sebetulnya kata ini kalau ternyata misalkan urgent gitu ya. Dan ini kalimat ini tidak bisa diotak-otak lagi, diotak-atik lagi. Kalau mau ngakalin tinggal kayak gini aja. Ya, ini agak nakal ya. Kan bisa dibaca. Tapi kalau kayak gini kan saya masih bisa membaca nih. Yang didasarkan ini sudah berkurang satu kata gitu ya. Karena sistem kan menghitungnya dari situ. Itu kadang ngakal-ngakalin ya. Ngakalin apa namanya? Kalau memang terpaksanya seperti itu, Ji. Terpaksanya dalam arti sudah dipres, sudah gini-gini, tidak ada lagi, ini penting semua, ya kadang ngakalinya kayak gitu. Mohon maaf ya, agak nakal sedikit, tapi apa namanya ya, itu jadi salah satu solusi. Ya jangan terus kalau ini digabung-gabung semua kan jadi nggak bagus juga kan gitu kan. Tapi kalau dalam satu paragraf, 2 paragraf itu ada beberapa yang digabung kayak gini kan tentunya akan berkurang. Kalau ini kan jadi aneh gitu ya, paling nggak kan bisa kayak gini, ini masih oke lah. Nanti di tempat yang mana lagi bisa di apa namanya ya, bisa digabung lagi. Ini kalau mau ngakalin, kalau memang terpaksanya ada beberapa kata, kalimat yang sudah mentok, tidak bisa diotak-atik lagi, Bapak Ibu. Jadi nanti ada ini ya Pak. Oh itu ada pedoman tuh penggunaan CPP 2020. Sudah ada pedomannya, sudah ada sistem, tinggal ngakses saja. Nanti diisi semua di sana. Ada di panduan yang barusan di-share, Bu, maksimal berapa kata. Nah, ini maksimal berapa kata maksudnya gimana nih? Di tiap itu sudah ada penjelasannya, Bapak Ibu. Di PPT yang saya sampaikan tadi juga sudah ada ini ya. Misalkan ini ada sekian kata, ini ada sekian kata. Pripun, Bapak Ibu, ada yang mau ini kan udah jam 11 lebih 10. Sampai jam 12. Terlalu cepat tadi penjelasannya. Gimana Bapak Ibu? Sudah ada yang ngisi proposal kah? Ada kesulitan? Ada apa namanya? Barangkali mungkin bisa di-share. Pripun? Boleh, kalau mau diskusi sama tanya boleh di unmute, nggak apa-apa karena peserta juga nggak terlalu banyak. Kita tulis di ini juga boleh, tulis di chat forum, gitu ya, Bapak Ibu. Mas Abi, kalau dari biro organisasi ada hal lain yang ingin disampaikan? Kalau saya merasanya poin utamanya di bagaimana menyusun proposal ya. Ya tidak harus spesifik. Nggak ada sih Pak. Nanti kalau misalkan memang sudah selesai, biar kembali ke ruangan awal. Nanti kalau misalkan ada instruksi lanjut, biar waktu udah kumpul semua aja di ruangan utama. Oke. Jadi itu J. Insya Allah apa namanya ya? Kalau dari saya catatannya tadi ya, poin utamanya bagaimana kita bisa membahasakan secara lisan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ke dalam sebuah proposal. Sebelum disubmit,
belum diinput ke sistem, dari catatan-catatan itu boleh deh di-share ke yang lain dulu dibaca. Maksud saya nyampe enggak nih? Ya, saya mau menjelaskan seperti ini. Di dalam tulisan ini tersampaikan enggak? Karena ada beberapa pihak yang memang jago nulis tapi nggak bisa ngomong, tapi ada juga yang jago ngomong tapi tulisannya nggak terstruktur. Kalau saya dulu pengalaman di organisasi, ada yang bagian-bagian kayak gitu, wah ini jago kalau untuk kayak gini biar kamu aja deh nulis. Itu gimana Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, dikarenakan terhadap masalah pada, oh ya, apakah wajib mencantumkan dan melampirkan data before dan after inovasi atau dijabarkan lewat narasi saya cukup. Nah, ini ketika ada data before dan afternya itu misalkan itu dari sistem bisa di capture begitu ya, itu lebih bagus. Atau begini bentuknya, misalkan ada tabel begitu ya. Nah, tabel itu menjadi lampiran. Misalkan ya, nah, di dalam deskripsinya itu disebutkan biar lebih simpel misalkan begitu ya. Dampak dari inovasi pelayanan publik yang kami lakukan ini terjadi peningkatan di sini sekian persen, di sini sekian persen. Dari sebelumnya sekian persen gitu ya. Data detail terlampir. Jadi, tapi kalau mau lebih bagus lagi, data detail terkait dengan evaluasi ini ada pada lampiran 2. Nah, itu nanti diperjelas itu nanti di lampiran 2 itu ada deskripsinya untuk itu. Jadi, kita sendiri di juri nanti enak gitu ya. Atau kalau masih cukup Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu insert dalam bentuk gambar, itu kan sebetulnya kan nggak kehitung ya. Saya agak lupa nih di siswanya. Bisa insert gambar nggak ya Mas Abi ya? Mas Abi kemana nih? Tapi kalau bisa, kayaknya bisa insert gambar sih Pak, tapi bisa ngakalin kayak gitu juga nih. Jadi dimunculkan saja rekapitulasinya nanti data-data di situ tuh. Nah, data mentahnya atau data rekapitulasinya dijelaskan saja ada pada lampiran 3, lampiran 2. Ini kan bisa melampirkan sebetulnya di dalam proposal itu. Oh, nah, Mangkubumen yang diajukan hanya Mpok Sinah Klamben. Oke, mantap lah. Monggo nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang pertanyaan tadi dari bagian organisasi Wonosobo, ngoten saja nih. Data before and after-nya boleh, deskripsi di atasnya. Kalau memang tidak memungkinkan memasukkan semua data-data itu, gitu ya. Tapi lebih bagus lagi ketika ditambahkan kalau memang ada data detailnya, itu ada di lampiran. Atau kalau bisa di-insert gambar sekalian, diinikan saja. Kalau bisa dibuat matriks, lebih bagus lagi. Jadi misalkan kriterianya apa, before-nya gimana, after-nya gimana. Kriterianya apa, before-nya seperti apa, after-nya gimana. Nah, di situ ada deskripsinya, ada penjelasannya juga, begitu ya. Bagaimana cara mengevaluasi itu, terus mendapatkan data itu gimana, sehingga di situ memberikan gambaran bahwa munculnya angka itu memang dari sesuatu yang valid, begitu ya. Bukan ucuk-ucuk ada data itu. Karena kadang kan kita nggak bisa melihat prosesnya seperti apa, makanya perlu diceritakan. Jadi misalkan, oh kalau pakai inovasi kayak gini, kandungan karbohidratnya yang awalnya, kandungan glukosanya yang awalnya sekian gram di tiap 100 gramnya, misalnya gitu ya. Sekarang tinggal sekian gram di tiap 100 gramnya berdasarkan uji lab di Unikam atau di Undip dengan cara gini-gini. Hasil uji lab terlampir di hasil uji lab ada di lampiran 3 atau lampiran 4. Kayak gitu
nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Karena kalau misalkan hasil uji lab itu hanya diambil ini kan kurang bagus gitu, lebih punya kekuatan ketika ada kopnya, ada tanda tangannya, ya, jadikan lampiran. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau pakai chat ya? Ini dari Wonosobo, audionya katanya nggak jalan. Ada batasan jumlah indikator yang digunakan sebelum dan setelah inovasi. Begini, ini menarik, pertanyaan yang bagus. Ada batasan nggak ya jumlah indikator yang digunakan sebelum dan setelah inovasi? Tidak ada batasan, Pak. Tapi jangan terlalu melebar. Saran saya, dihubungkan dengan value dari keberadaan inovasi itu sendiri terkait dengan pelayanan publik. Jadi, gimana ya jelasinnya ya? Sebetulnya masyarakat itu butuh yang mana sih? Begitu. Makanya tadi kan saya sampaikan ya, ada parameter eksternal atau kriteria eksternal dengan pengguna pelayanan publik itu jadi utama. Terlepas misalkan ada efisiensi, tapi kan pengguna pelayanan kan nggak paham. Efisiensi yang awalnya untuk proses ini membutuhkan 10 juta, sekarang cuma butuh 5 juta misalkan. Itu nggak kerasa di pengguna pelayanan publik, gitu kan? Nah itu dimunculkan juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kriteria yang indikator untuk pelayanan publiknya sendiri coba diidentifikasi kira-kira pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang saya lakukan, mereka itu butuhnya yang apa tuh? Bisa diukur yang mana? Itu yang perlu dimunculkan. Yang utama yang dimunculkan dulu gitu ya. Nah, baru kriteria atau indikator-indikator pendukung begitu yang internal tadi gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan efisiensi kaitannya dengan dana, terus misalkan dari sisi waktu. Karena dari sisi waktu ada kejelasan, akhirnya ada ada aspek lain yang bisa didapatkan oleh pengguna pelayanan publik sehingga tidak perlu ngantri kan begitu kan. Itu kalau mau didapatkan dari testimoni juga bagus. Jadi saya lebih menekankan di ini indikator itu yang berhubungan dengan pelayanan publiknya itu dan diutamakan yang berhubungan dengan pengguna pelayanannya. Kira-kira apa yang menjadi kegundahan, yang menjadi komplain biasanya begitu ya. Saya kasih contoh misalkan gini, waktu, misalkan gitu ya. Kadang di pengurusan perizinan itu sebetulnya di standar pelayanan publik itu waktunya 10 hari. Ketika bisa menjalankan 9 hari, sebetulnya itu bagus, gitu ya. Kan masih sesuai dengan standar pelayanan publik. Tapi kalau pengguna pelayanan tidak paham itu, pengennya seharusnya 3 hari jadi. Gitu ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang lain yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sehingga standar pelayanan itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa dibandingkan gitu loh dengan yang sebelumnya. Ya, ada batasan enggak Pak jumlah tadi ya sebelum dan setelah. Nggak ada ya. Nggak ada, intinya nggak ada Pak. Ditampilkan saja indikator-indikator yang memang berhubungan dengan pelayanan publiknya. Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? (11.20) Asapi. Penting iki wong iki. Ya, Pak. Oh. Gimana, Pak? Enggak, ada yang mau diinikan lagi Bapak Ibu? Ini menarik nih. Jadi sebetulnya diskusinya bisa lebih mendalam ya karena ada kamar-kamar diskusi
sendiri. Ada batasan nggak Pak jumlah indikatornya? Oke, bagaimana bisa nggak Pak kalau saya gunakan indikator misalnya jumlah angka terjadinya kejadian penyakit, misalnya penurunan. Wah, itu nggak apa-apa Pak. Itu kan saya masih ingat ya. Jadi gini, inovasi itu kan mulai dari, mohon maaf kalau saya salah ya, kalau di kedokteran itu atau di psikologi juga ada promotif, ada preventif, ada kuratif ya, kalau tidak salah ya, sama pasca gitu ya, pasca pengobatan. Mohon maaf kalau salah, tapi saya ingat-ingat kayaknya itu. Ketika inovasinya itu dipromotif atau preventif, misalkan begitu ya, berarti kan seharusnya dengan adanya kayak gini, akhirnya ada penurunan kematian ibu. Mohon maaf. Ada kemarin itu saya lupa ya dari kabupaten mana. Jadi kan disesuaikan dengan inovasinya Pak, Ibu. Kalau memang inovasinya itu di promotif atau preventif kan memang kalau ini kan ada penurunan. Jadi kaitannya dengan penggunaan helm kan begitu ya. Ada penurunan signifikan dari kecelakaan. Ya nggak apa-apa Pak, itu menjadi indikator. Tapi harus jelas J di periode tertentu. Misalkan setelah inovasi kita terapkan dengan satu arah misalkan gitu ya. Atau gimana begitu ya. Di bulan ini sampai bulan ini terhitung ini. Atau rata-rata dalam 1 tahun terjadi penurunan. Terjadi penurunan, terjadi peningkatan, terjadi itu tergantung dari tujuan inovasi. Bebas-bebas saja sebetulnya indikator itu yang menentukan, yang lebih paham itu di unit pelayanan publiknya. Gitu J. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting pastikan Bapak Ibu ketika memunculkan indikator itu bisa memberikan data. Kan begitu. Kalau tidak ada datanya itu yang apa namanya ya, jangan asal lah pokoknya begitu ya. Apalagi cuma bicara kuantitatif, lebih meningkat, lebih baik, lebih berkualitas, gitu kan? Nggak bisa. Oke, mudah-mudahan jelas. Matur nuwun. Pak Suhardi kayaknya kalau saya lihat dari apa namanya tangannya mengetik gitu ya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada lagi? Datanya data perbandingan sebisa mungkin ada buktinya aja. Itu walaupun tadi terlampir atau apa begitu. Jadi jangan hanya apa namanya deskripsi saja. Masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mustafa. Siap. Dari Cilacap nih. Siap Bapak. Kami sudah banyak mendengar penjelasan Pak Mustafa juga dari teman-teman yang lain dan tempat yang lain juga dari chat itu. Kami sudah beberapa kali memang mengikuti ini ya Pak, KIPP ya, tapi untuk yang ini baru memang. Persoalan kita memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa itu pada bagaimana kita membuat proposal kan, ya kan? Kita bicara tentang narasi, walaupun ini sudah ada clue-nya ini ada 1 sampai dengan 9. Akan tetapi ketika nanti kita implementasikan di dalam penyusunan narasi dalam proposal ini, kadang-kadang apa yang sudah kita tuangkan itu apa ya dari sisi substansi itu berbeda loh Pak. Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa ada orang yang ketika bicara dia pintar kan, tapi ketika menerapkan dalam tulisan dia amburadul kan itu, tidak terstruktur, tidak sistematis kan itu. Ini bisa memberikan semacam dampak atau semacam apa ya, kalau saya lihat ada defisiasi terhadap substansi proposal itu Pak kan itu. Memang ini memang diperlukan semacam pembelajaran atau pelatihan yang tentunya sifatnya itu ya sustainable itu Pak, terus menerus kan itu ya. Kan itu. Karena ini juga penting, saya pikir bahwa narasi di dalam proposal karena ketika
ketika nanti penilaian pertama kali pasti dari proposal dulu. Pasti proposal dulu kan ya Pak ya. Proposalnya seperti apa? Ada kata-kata kalimatnya tidak boleh lebih dari maksimal. Itu juga akan berpengaruh juga. Kemudian kalau kita lihat di masing-masing indikator ya Pak kan itu. Antara indikator 1, 2, 3, dan 4 atau 5 itu kalau kita tidak ada tadi clue-nya, itu memang saya lihat itu seperti tipikal itu ya. Tipikal ya. Tipikal. Orang kadang-kadang bisa salah-salah menempatkan ruangan di dalam indikatornya itu. Kan itu. Memang ini memang sesuatu yang menurut kami itu adalah tantangan Pak. Tantangan bagaimana kita membuat proposal yang bagus sesuai tadi dengan arahan Pak Mustafa. Kemudian kita tanya nomor 4 Pak. Bicara tentang inovasi ini, bahwa inovasi ini harus asli ya. Adaptasi, modifikasi. Tidak replikasi. Nah, kalau di dalam kita menemukannya, kita tidak punya materi terhadap hasil inovasi kita. Ternyata sebetulnya di kabupaten lain itu ada kan. Tapi kita kurang informasi, Pak. Kita yakin bahwa inovasi kita itu asli, modifikasi. Ternyata di tempat lain sudah lebih maju dari kita. Karena ini kan nanti kita sampaikan juga. Apakah ini nanti ada semacam pengaduan fakta yang kita lakukan terkait dengan fakta nomor 4 itu, bahwa kita yakin bahwa inovasi ini adalah asli, tidak ada adaptasi, modifikasi. Karena bicara tentang inovasi di daerah kita, itu memang tidak ada, belum ada namanya. Kita yakin belum ada, tapi ternyata sudah ada kan. Ini juga menjadi permasalahan juga. Wah ini sudah pernah ada dimodifikasi, ngakunya tidak ada restoratif. Lah gitu. Ngapusi gitu lah, ngapusi. Berarti asal sudah tahu lah itu. Ini juga menjadi persoalan juga masalahnya. Kita harus paham bentuk-bentuk inovasi di mana saja, seperti apa. Mungkin di tempat inovasi itu ada perbedaan sedikit lah kan itu. Dibedakan sedikit dari inovasi yang lain, ada perbedaannya. Itu boleh lah, itu namanya modifikasi kan ya Pak kan itu. Nah, oleh karena itu, kemudian juga di indikator transabilitas, apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan terbukti telah diterapkan dan diadopsi kan itu. Bicara tentang ini kan bicara tentang data ya Pak. Data ya. Ini pasti bicara data ini kan. Data itu pun harus akurat kan ya Pak. Akurat. Apa benar sih inovasi Anda itu wis mempunyai apa namanya bukti yang positif, terutama tadi bicara tentang value aja deh. Kalau di pelayanan di sini kan biasanya dengan masalah jarak itu kan ya Pak. Dengan ada adaptasi otomatis kan akan mengurangi jarak. Orang tidak akan perlu datang ke kantor tim MTSP, cukup dari rumah atau dari kantor. Nah, kalau bicara tentang itu kan memang tidak bisa diukur. Berapa sih bentuk efisiensi dari value, duit lah, yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap dari hasil inovasi kita itu sejauh mana akan seperti itu. Karena memang itu penting, dan itu sebetulnya penting. Kalau kita punya data, bisa menganalisa, bisa ada semacam penelitian lah terkait dengan inovasi kita, tentunya itu akan lebih baik dan akan lebih memberikan semacam kekuatan di dalam kita menyusun inovasi kita. Jadi memang intinya artinya seperti itu Pak, bahwa intinya aja ya bahwa proposal itu penting, tetapi narasi, isi, substansi itu juga penting. Dan kemampuan kita untuk menerapkan, menuliskan sesuatu di dalam proposal itu juga penting kan itu. Karena ini bisa menimbulkan distorsi kan itu. Ada distorsi pada diferensiasi. Cara pandang juri dengan kita tentunya akan berbeda. Padahal itu benar-benar inovasi itu luar biasa jadi kan itu. Ya itu mungkin ada sedikit gap ya Pak. Gap. Walaupun nanti akan dibuktikan ketika ada uji petik ya Pak. Ada presentasi Pak. Oh presentasi ya? Ada presentasi. Presentasi. Kalau presentasi pun juga itu tergantung bagaimana kita berargumentasi kan ya. Ada pertanyaan kita berargumentasi itu selap-lidah gitu. Itu juga. Kalau memang nanti ada, kalau memang sudah lulus kan nanti ada kemungkinan uji petik daerah kan dia. Ya, itu baru memang terbukti kan. Kalau memang kita lihat bahwa ini memang proses ini cukup panjang, cukup jangan dan melelahkan. Tapi ya bagus Pak, nggak apa-apa itu memang seperti itu. Kami setuju lah, sepakat Pak. Jadi intinya bahwa mungkin ada semacam, ya kalau tidak, saya tidak ada pelatihan aja deh, bagaimana membuat proposalnya yang bagus kan itu. Pelatihan itu harus efektif Pak, kan itu. Jangan sehari, jangan tapi ya efektif Pak. Dan ada prosedur apa-apa seperti itu bahwa ketika ada nanti ada uji tes gitu seperti itu. Jadi ya, jadi kami minta mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan bahwa nanti saya berharap bahwa proposal yang diajukan oleh kabupaten kota dari sisi
dari sisi tadi dia ada berkualitas dan berkualitas. Oke, Pak, tadi pendapat Pak Stawas. Mungkin seperti itu, Pak. Saran dari DPTSP. DPT akan maju dua, Pak. Si jempol dengan simpati. Gitu. Terima kasih, Mas Pak. Matur nuwun, Pak, masukan-masukannya. Jadi memang kayak gitu ya. Makanya tadi saya di akhir-akhir itu berharap kadang begini, kita udah nulis, suruh orang lain baca dong gitu. Paham nggak dengan yang kita tulis? Ya. Pak. Ya, itu. Inspirasi baca yang lain juga. Ini ada ini nih. Program inovasi perubahan salah satunya adalah rentang berkah. Ini pemberian makanan siap santap 2 porsi setiap hari. Sudah dilaksanakan sejak 2008 sampai sekarang dengan jumlah lansia. Indikator apa saja yang perlu dimunculkan dan diperbandingkan antara sebelum dan sudah inovasi, misalkan terkait kualitas makanan dan kesehatannya. Nah, yang lebih paham Bapak Ibu. Indikator apa yang perlu diinikan kan di standar pelayanan publiknya kan sudah ada gitu ya. Inovasinya apa, dulu seperti apa, sekarang seperti apa lah. Sekarang seperti apa, dulu seperti apa itu dilihat dari apanya. Itu yang akan menjadi indikator gitu lah. Dan pastikan perubahan itu benar dari efek inovasinya. Jadi bukan karena yang lain. Misalkan kayak tadi, mohon maaf nih sedikit saya komen ya. Kualitas makan dan keseharian, ada nggak di dalam proses inovasinya itu terkait dengan peningkatan itu, gitu ya? Tujuannya ada nggak di situ? Jadi kalau tujuannya di dalam inovasi itu tidak ada untuk kualitas makanan dan kesehatan, sayang gitu, kurang pas juga kalau di dalam indikatornya itu memunculkan itu. Jadi sebetulnya indikator itu menjawab dari isu yang dimunculkan, begitu ya. Terus dari permasalahan atau permasalahan yang ingin diselesaikan, begitu ya. Nah, baru muncul di indikator itu. Indikator jadi lebih detail sebetulnya seharusnya Bapak Ibu. Jadi monggo aja kaitannya dengan indikator, saya rasa Bapak Ibu lebih paham begitu ya. Di dalam inovasi pelayanan publiknya itu sebetulnya perubahannya itu di mananya yang diharapkan. Itu bisa menjadi indikator. Dan pastikan perbaikan itu karena memang dari inovasi pelayanan publiknya, bukan karena yang lain. Kalau yang aspek ekonomi, aspek itu kan efek samping ya. Jadi di luar dari SPP-nya sendiri ternyata ada efek lain kayak tadi saya ceritakan, misalkan sekarang kalau mau ngurus KTP misalkan atau ngurus apa, kalau antri di puskesmas atau apa gitu tidak perlu antri dari pagi. Kalau kamu nulis jam 10, datang aja jam setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat gitu ya. Insya Allah pastilah jam 10 masuk, melambat-lambatnya 15 menit misalkan begitu ya. Kalau itu bisa menjadi target, ada nggak data atau fakta yang menyatakan bahwa waktu tunggu itu tidak lebih dari 15 menit atau 30 menit? Atau bisa juga waktu penyelesaian pelayanan. Jadi misalkan begini, kalau waktu tunggu itu dalam tanda kutip misalkan gini, ini indikator bisa lebih detail ya, misalkan gitu ya. Waktu tunggu itu ada yang menilai jam berapa dia datang ngambil nomor antrian terus dipanggil, itu bisa jadi begitu. Atau bisa jadi juga karena dia minta jam 10, jam berapa dia dipanggil. Lah itu indikator-indikator itu monggo Bapak Ibu yang bisa memformulasikan. Terus kalau di rumah sakit kemarin saya pernah beberapa waktu yang lalu, yang namanya waktu tunggu itu adalah sejak dia datang ngambil antrian gitu ya sampai dipanggil oleh dokter. Jadi walaupun dia misalkan dia ngambil antriannya jam 10 gitu ya, bukan ngambil antrian, dia ngisi antrian online-nya misalkan jam 10 tapi datang jam 8, pencet antrian kan gitu. Bisa jadi itu tetap kehitung dari jam 8 loh waktu tunggunya itu. Tapi itu bicara kebijakan lagi. Yang lebih paham kan
lembaganya Bapak Ibu. Ini yang mana gitu. Ini aja waktu tunggu aja bisa jadi beda persepsi kan sebetulnya kan. Apakah dia sejak pencet antrian misalkan dia seharusnya udah minta misalkan kayak imigrasi kan gitu kan, mau siang apa pagi gitu ya. Kalau pagi berarti kan bisa mulai dari jam 8. Ini kan unda-undi nih. Saya bisa aja datang jam 8 dapat antriannya nomor ke-10 ya. Tapi bisa jadi saya besoknya datang jam 8, antrinya sudah nomor ke-30 karena yang lain pada datang jam setengah 8. Bisa jadi, karena di imigrasi kalau tidak salah hanya dibedain untuk kelompok pagi sama siang. Kan kayak gitu kan, bukan ke jam, karena mungkin repot ya. Apalagi mungkin di beberapa pelayanan itu tidak bisa sepasti itu. Gitu. Tapi kalau cuma ngambil dokumen kan bisa lebih pasti ya. Nah itu mungkin bisa dibedain lagi indikatornya, monggo. Bisa berkembang sebetulnya. Jadi saya sampaikan ada beberapa poin tadi bahwa indikator itu bukan sesuatu yang saklek harus diikutin semua, enggak. Tapi balik lagi tergantung dari unit pelayanan publiknya, dihubungkan juga dengan standar pelayanan publiknya, maksudnya apa yang akan memberi manfaat lebih powerful ke pengguna layanan. Kata J, Bapak Ibu. Biar lolos KIPP gimana Pak? Jenis PON apa mempengaruhi? Jenis PON tidak mempengaruhi. Gitu ya. Yang penting begini menurutku, inovasi apa yang harus diselesaikan secara terperinci bersama grafik atau bagaimana? Yang penting penjelasannya itu terstruktur, bisa dipahami orang lain yang membaca. Makanya tadi saya sarankan ketika membuat proposal, coba deh di print, dikasihkan ke orang paham nggak? Kan gitu kan? Besok saya kesini lagi ya, paham nggak yang saya maksud? Dia, wah aku nggak mudeng nih, mana jadi PR. Maksud saya itu kayak gini, ini. Di titik mana saya perlu menjelaskan lagi? Nah, baru di ini kan gitu ya. Kalau tipsnya ya tadi itu ya ikutin sesuai dengan kriteria saja, pastikan kriteria itu dibahasakan di dalam tulisan gitu ya. Dimunculkan begitu ya. Jangan hanya kualitatif, tapi harus ada kuantitatif, harus ada data dan fakta yang perlu dimunculkan, ada bukti gitu ya. Kalau perbandingan kuantitatif antara sebelum dan setelah inovasi harus dalam bentuk kuantitatif, misalkan data, angka, tabel, grafik. Yap, betul. Harus ditampilkan dalam proposal. Ya memang, karena ada batasan input kata. Makanya tadi Bapak Ibu, sedikit saya ulangi. Kalau data-data itu banyak, kan tidak perlu ditampilkan semua. Poin utamanya saja dalam pelayanan publik itu apa? Nanti yang lain, lebih detailnya ada pada lampiran 3, lampiran 2, begitu ya. Nah, yang utama itu apa? Dimunculkan saja, misalkan ada 5 indikator paling tinggi yang menurut pengguna pelayanan itu penting. Dimunculkannya di situ. Dijelaskan di deskripsi, gitu ya. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya, sekarang efisiensi, misalkan gitu ya, penggunaan atau dari penggunaan anggaran sebesar 20% atau sebesar 10 juta atau senilai dengan 20% dari nilai operasional misalkan itu. Sekarang menurun begitu ya. Menurun dalam tanda kutip begitu ya. Menjadi hanya 8 juta. Itu hanya 5% dari nilai operasional. Atau gimana bahasanya itu aja ditentukan bahwa yang digunakan bahwa memang ada peningkatan setelah ada inovasi gitu ya. Nah, baru penjelasan perbandingannya itu di lampiran atau langsung dalam bentuk tabel. Ada indikator, kolom nomor, terus ada indikator sebelum, sesudah, sebelumnya apa, sesudahnya apa. Terus ada deskripsi misalkan gitu ya di kolom itu. Peningkatan ini karena ada ini Bapak Ibu. Itu lebih menarik. Jadi kita langsung bisa membandingkan ya, sebelum dan sudah kayak dalam bentuk matriks. Itu ya memang dibatasin Bapak Ibu karena, oh ya, bagaimana Pak caranya supaya yang 100 kata itu bisa tersampaikan juga? Kalau saya strateginya biasanya, saya tulis dulu tanpa mikirin batas kata. Tulis saja dulu semua, setelah selesai, berapa kata nih? Waduh, 150 padahal cuma 100, baca lagi dari atas. Kadang begini, ada 1-2 kalimat
3 kalimat, itu sebetulnya bisa tersampaikan dengan 1 kalimat saja. Dieditlah di situ. Kalau saya ngakalinnya kayak gitu, supaya tidak membatasi pikiran untuk menyampaikan, saya biasanya modelnya kayak gitu, Pak. Saya tulis saja semua, pokoknya apa yang ada di pikiran, apa yang ingin saya sampaikan, tulis dulu. Baru setelah itu diatur-atur. Kadang 3 kalimat bisa jadi 1 kalimat. Kadang ada penggunaan kata sambung yang berlebih. Ada lagi Bapak Ibu? Bikin dulu di draft, proposal kan di input sambil diedit Pak. Kalau langsung ngetik di proposal, begitu lebih dari kata langsung otomatis hilang. Betul. Makanya saran saya tadi kan mending dibikin di Word dulu, ada counternya. Enggak usah, mending kalau sudah buka aplikasi itu tinggal copy paste saja. Karena kalau langsung ngetik di proposal, repot nanti Pak. Belum nanti jaringannya lemot begitu ya, di save enggak bisa, wah tulisannya mau hilang. Kalaupun ada mau diedit, kalau sudah mendekati final, boleh diedit langsung di sistem. Tapi saran saya kalau itu masih waktunya agak lama, ngedit dengan di sistem, ngeditnya langsung di Word itu saja, gitu ya. Jadi biar bisa dibaca-baca lagi. Tadi 14 ya? Ada lagi Bapak Ibu? Mas Abi, kalau emang udah ya kembali ke ruang besar. Ya, Pak, aduh. Yeah. Ini biar di sini dulu aja, nanti kalau udah jam 12 pas nanti otomatis dari Pak Agus, dari hostnya
Nanti langsung close room, nanti balik ke ruangan awal. Ini di sini aja Oke. nunggu sampai jam 12 nanti. Anjir, ya sudah. Saya tak ini dulu aja ya, saya tak ke belakang dulu, J. Ya, Saya monggo, videonya monggo. ini, J. Kalau kalau ada pertanyaan lagi nanti enggak apa-apa. Atau di chat dulu enggak apa-apa. J. Aduh.
Bapak Ibu sekalian, diskusi kelompok sudah selesai semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa diserap dan nanti bisa dijadikan referensi untuk penyusunan proposal Bapak Ibu sekalian. Kami ingatkan untuk penyusunan proposal nanti pengirimannya dibatasi nanti sampai dengan tanggal 21 pukul 23.59. Kemudian untuk menambah referensi Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kami akan mengupload masing-masing breakout room. Nanti bisa dilihat di YouTube SIPP Pemprov Jawa Tengah. Jadi nanti kami akan upload masing-masing kelompok pembahasannya sehingga semakin memperkaya informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Kami selaku penyelenggara terima kasih atas kerawuhannya. Mudah-mudahan apa yang kami fasilitasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.